Saya berangkat ke China dan memang saya ada mentransfer uang kepada rekan-rekan di sana untuk pembelian sejumlah tray. Untuk nominalnya saya belum bisa dapat sebutkan di sini. Yang selanjutnya pada tanggal 11 Maret saya dikenalkan oleh inisial O ini kepada inisial S serta istrinya inisial F. Dan mereka mengatakan bahwa akan bekerja sama untuk pengadaan tersebut sebanyak pada saat itu akan ditransfer dulu 500 juta. Setelah 500 juta dari istrinya F ini, S ini mengatakan bahwa akan mentransfer lagi uangnya dari nanti ada inisial Jenderal AI dan ada juga dari beberapa sumber lain seperti itu. Jadi memang di sini mengatakan bahwa uang yang 500 di awal ini adalah sebagai deposit awal seperti itu. Nah, pada tanggal 12 terjadilah kesepakatan. Kemudian di situ disaksikan oleh saudari S, ada saudara O juga, kemudian ada saudari E. E ini adalah istrinya O, ya. Nah, dalam perjanjian bisnis tersebut sekitar pada tanggal 25 S ini WA ke saya untuk meminta uang. Tanggal 26 uang itu ditransfer ya sebanyak 100 juta. Dan sebelumnya juga ada inisial O ini minta uang kepada saya sejumlah 20 juta dan 26 inisial O ini juga minta uang sejumlah 30 juta. Ya. Kemudian di tanggal 10 April, 11 dan 12 April ditransfer ke inisial F itu sebanyak 265 juta. Dan di sini juga ada transfer ke inisial S 16 April sebanyak 300 juta. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada mereka, selama proses berjalannya, ini ada beberapa transferan lagi yang mereka minta. Ada buat pinjam BOP, ada buat keperluan pribadi, ada buat bensin katanya, dan itu totalnya untuk ke inisial O sama itu sejumlah 60.270.963. Dan total kepada inisial SF ini sebanyak 665 juta ya. Dalam proses perjalanan kerjasama ini memang pada saat itu ada peraturan Kementerian tentang importir food trade yang harus memakai SPI, sehingga kami mengurus SPI terlebih dahulu. Dan karena memang ada beberapa tekanan untuk memberikan uang tersebut, akhirnya saya berdiskusi dengan tim perusahaan untuk mengeluarkan cek sebesar 500 juta dan itu sudah di-approve ya oleh perusahaan. Namun di tanggal 1 Mei, namun di tanggal 1 Mei malamnya itu setelah mereka dapat cek 500 juta itu, mereka kurang puas meminta kembali 235 juta. Pada saat itu saya meminta kepada mereka untuk hitung-hitungan terlebih dahulu, namun mereka belum respon ya. Bahkan dari pihak F-nya ini dan S-nya ini, ada O juga, ada E. Ini masing-masing meyakinkan saya. Ada yang satu bilang nanti akan ada masuk uang ke perusahaan saya gitu. Terbukti dengan adanya RUPS pergantian komisaris dari saudara S masuk ke dalam perusahaan saya. Namun sampai saat ini uang yang dijanjikan sebanyak 10 miliar itu belum terrealisasi ya. Seperti itu. Nah, di sini saudara S, F, E dan O ini terus meminta penekanan kepada saya. Akhirnya saya menyerahkan satu mobil Hyundai Creta Tutor tahun 2022. Ketika mobil itu sudah diserahkan, saya berhitung dengan rekan-rekan itu terlalu banyak. Akhirnya kami memblokir cek di tanggal 5. Itu tanggal 1, tanggal 2 mereka minta cek, tanggal 5 itu terjadilah pemblokiran cek. Ini pemblokiran ceknya ada dari pihak bank daerah juga, BUMN. Ini contoh cek yang saya berikan kepada mereka, dan ternyata ketika mereka sudah tahu cek ini diblokir, mereka mengclearingkan sendiri. Ini cek dari bank BR ini, kemudian ini dikeliringkan oleh mereka sendiri. Ini yang asli, ini yang sudah mereka clearingkan. Di sini ada penebalan tapi tidak ada paraf. Di sini juga ada nomor rekening dan ada tulisan Mandiri ya. Jika dilihat di foto ini lebih jelas bahwa terdapat sedikit perbedaan dari mulai ballpoint itu ada beda. Dan di sini harusnya diparaf namun tidak diparaf.
Dan ini yang tanggal 7 ini bukan saya yang tulis, tapi dari pihak mereka. Ya, seperti itu. Tapi hanya dicairkan gitu? Tidak akan keburu diblokir. Nah, mereka ini mengatakan bahwa ini adalah cek bodong, padahal ini sudah kami blokir dan sudah kami konfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, yaitu inisial S, dan itu kami memiliki bukti. Langkah selanjutnya yang bakal dokter dan kuasa hukum ambil gimana mungkin? Kami jelaskan sedikit bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, bukti ini bahwa pihak pertama yaitu dokter itu bertanggung jawab untuk pengembalian 100% dari modal yang telah disetorkan apabila terjadi proses apabila terjadi masalah dalam proses pembelian dan pengadaan barang tersebut. Artinya dikarenakan dari awal yang tadi saya sampaikan bahwa ketika baru disetorkan dana sebesar 500, kegiatan belum berjalan, tapi sudah ditarik kembali, maka juga menjadi kendala. Sehingga kalau dihitung tadi oleh dokter bahwa pengembalian yang sudah diberikan ataupun dari kita sudah keluarkan itu sudah melebihi daripada 500. Untuk itu kami tetap dari kuasa hukum akan mendampingi kegiatan-kegiatan ataupun persoalan-persoalan dokter ini, baik dalam hal perdata maupun pidananya, di mana dalam waktu dekat kami juga akan melakukan pelaporan-pelaporan lainnya. Alasannya apa sih Pak? Artinya baru memasukkan uang 500 tapi langsung diambil. Artinya kan nggak sesuai perjanjian, dia mengingkari. Alasannya apa? Kalau itu kami tidak tahu. Kenapa Bu Dokter menyerahkan? Artinya kan sesuai perjanjian, kalau ada kendala baru tuh dikembalikan. Begini, mereka dengan berbagai macam cara, artinya membuat Bu Dokter ini menjadi bingung, di mana alasan-alasan yang mereka sampaikan ini ya karena Bu Dokter juga berpikiran itu uang mereka, maka ya sudah, mungkin mereka ada perlu atau apa dikembalikan. Oke Bang, tapi sampai saat ini pernah coba untuk duduk bareng nggak, Bang? Bu Dokter sudah meminta ataupun berupaya menghubungi pihak-pihak, tapi tidak ada yang ataupun belum ada yang mau untuk duduk bareng. Jadi tuntutan saya kepada yang bersangkutan itu termasuk pada penyidik kemarin, saya hanya ingin minta duduk bareng semua. Ketika memang yang bersangkutan ingin kita dikembalikan, tolong kembalikan juga uang yang sudah ada sama yang bersangkutan, sama suaminya, dan sama timnya semua di hari yang sama, di detik yang sama. Seperti itu. Itu hanya yang saya ingin. Oke, tadi dokter bilang uang 500 ada melebihi dari yang mereka serahkan. Kenapa dokter ngasih uang dari yang mereka serahkan? Apa alasan mungkin? Kenapa bisa lebih gitu? Harusnya kan 500 saja dibalikin selesai gitu. Baik, karena pada saat itu yang pertama saya melihat ada bahasanya dari mereka masih ada bahasa baik. Contohnya seperti apa? Dokter, ini kami akan berkomunikasi, kami akan membantu memasukkan dana untuk perusahaan dokter sekian. Kalau membantu kami pada saat ini butuh ini seperti itu. Tapi kan sampai saat ini juga yang bersangkutan mengenalkan saya kepada beberapa orang yang memang uangnya tidak ada sepeser pun masuk ke perusahaan saya, dan bahkan untuk membayar notaris pun itu dari saya, dari uang pribadi saya. Oke, dokter tadi juga sempat menyebutkan kerugian 11,4 M itu kemana uangnya, maksudnya kerugian apa? Tadi kan menyerahkan hanya sekitar 700 kalau nggak salah, terus ada mobil juga, kisarannya nggak nyampe 11,4 M, itu untuk apa mungkin? Jadi pada saat berita ini naik dari mereka, jadi mereka ini membuat berita, mereka itu membuat berita, namun beritanya itu sangat merugikan saya dan tidak dikonfirmasi atau klarifikasi kepada saya. Jadi berita ini tiba-tiba naik tanpa mengkonfirmasi kepada saya, dan kami sudah mensomasi media-media terkait.
Dan pada saat itu yang bersangkutan bersama saya tidak tahu siapa itu menghubungi beberapa rekan-rekan termasuk kepala desa, termasuk dinas, dan disampaikan juga di media tersebut sudah bersurat terbuka. Terus yang 11,4 itu uang untuk apa? Mengembalikan ke investor atau apa itu? Betul. Kami di sini ada beberapa perusahaan dan pabrik yang akhirnya ketika berita ini mencuat, ada pasti stigma negatif dan memang ada trust issue, sehingga kami memutuskan untuk memberikan kembali orang-orang yang memang sudah trust issue seperti itu. Akhirnya kami kembalikan uangnya itu sebanyak 11,4 miliar di hari yang sama, dan kami mengumpulkan uang tersebut kurang lebih dalam waktu 4 jam. 4 jam, alhamdulillah. Allah tuh maha baik sekali. Nah, setelah itu alhamdulillah kami bisa mengirimkan impor dari China ke sini dengan uang kami sendiri, dan itu sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar. Dan insya Allah Allah akan ganti berlipat. Dan sekaligus kami menjelaskan di sini bahwa investasi bodong itu sudah terbantahkan secara langsung. Kenapa? Dengan adanya uang mereka bergabung dengan kita dikembalikan atau tidak, pelaksanaan tetap berjalan. Putranya masuk ke Indonesia dan kita sudah meminta kepada mereka dan polisi untuk menyaksikan gudang kita, melihat pengadaan kita sekaligus. Artinya investasi bodongnya tidak terjawab, tidak diduga, itu sudah hilang. Bahwa kita pesan dan benar pesannya, invoice segala macam ada. Dan ada pernyataan dari salah satu mereka menyatakan bahwa kita tidak melakukan invoice bodong, palsu. Dan itu juga sedang disomasi oleh pengacara kami bahwa invoice yang kami berikan itu semuanya asli dan sudah dicek ya, sudah dicek semuanya sama kuasa hukum, sama rekan-rekan juga yang memberikan kepada mereka itu asli. Dan kami tidak tahu menahu yang mereka statementkan bahwa yang mengecek orang bea cukai, silahkan orang bea cukainya temui saya. Terima kasih. Oke, berarti terakhir dok, setelah laporan ini udah masuk apa dok harapan dokter Silvi ini mungkin? Harapan saya di sini yang hitam akan hitam, yang putih akan putih. Jadi tidak ada lagi abu-abu. Dan harapan saya, insya Allah saya yakin petugas kepolisian dan rekan-rekan semua juga bekerja secara jujur, dan insya Allah saya yakin akan mengusut kasus saya dengan seadil-adilnya. Berharap dananya kembali juga dok. Berharap dananya kembali juga. Dan saya di sini berharap kerugian yang sudah saya terima, terutama sejumlah dana itu bisa kembali lagi. Oke, Bang, bisa disebutin Bang, kemarin laporannya pasal apa aja dan boleh di ini gak Bang? Dikasih untuk Bang. Penipuan dan penggelapan apa? Boleh dipegang bang. Dijelasin Bang sekalian pasal berapa aja? Boleh dok. Jelasin lah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Dalam hal ini pada tanggal 9 Mei 2005 yang pelapor adalah klien kita Dr. Silvi Apriani. Yang terlapor adalah saudara S dan juga saudara FRK. Dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan penggelapan di pasal 378 372 KUHP. Uang dokter klien kita sudah menyerahkan uang 7 juta. Kemudian ditambah 3 juta uang cash. Namun itu semua disangkal, disangkal. Sudah Bang, boleh Bang? Biarin bang, ya. Iya. Ituin aja Bang. Ya. Titip dok. Iya, Bang titip. Satu, Dok. Boleh ngadep sini, Dok. 1, 2. Oke.